Halo para mahasiswa, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna. Kita akan melanjutkan pembahasan materi di ilmu bahan makanan dasar ini, terutama berkaitan dengan kerusakan bahan makanan. Kalian sudah mengerjakan tugas mengamati bagaimana makanan itu berubah selama penyimpanan, mengalami perubahan baik fisik, kemudian sensoris, lalu juga mungkin kalau sempat diamati adalah perubahan cita rasa dan perubahan-perubahan yang lain. Dan dalam diskusi juga nanti kita akan bisa melihat bagaimana bahan makanan yang satu berbeda proses perusakannya dibandingkan dengan bahan yang lain. Kemudian dalam materi yang nanti akan Bu Purna jelaskan ini, kita akan melihat secara lebih mendasar, mendalam, sebetulnya apa yang terjadi ketika bahan makanan itu mengalami proses perubahan sejak dari pasca panen, kemudian pada saat penyimpanan, apa sebetulnya yang terjadi, sehingga kok bisa mengalami perubahan-perubahan sifat, perubahan-perubahan karakteristik seperti yang telah kalian amati di dalam penugasan kedua. Baik, untuk lebih jelasnya Bu Purna akan menayangkan PowerPoint mengenai perubahan pasca panen dan kerusakan bahan makanan. Para mahasiswa, ya, jadi ranah kita adalah mengamati, mencermati, kemudian menangani bahan makanan itu setelah dipanen. Kalau bahan nabati ya setelah dari kebun dipanen, kemudian nanti akan mengalami perjalanan proses sampai siap dikonsumsi. Kalau bahan hewani mungkin sudah penyembelihan atau sesudah pemerahan, misalnya kalau itu susu, atau sesudah penangkapan dan penyiangan kalau itu ikan. Jadi kita tidak bicara tentang budidayanya, tetapi bagaimana bahan makanan itu setelah dipanen, apa yang harus kita lakukan supaya ketika sampai bahan makanan atau produk makanan itu siap dimakan, kita bisa meminimalkan terjadinya kerusakan dan mempertahankan nilai gizi atau melalui proses pengolahan justru meningkatkan nilai gizi dari suatu bahan makanan. Baik, kalau bicara tentang perubahan yang terjadi selama bahan makanan disimpan sampai akhirnya nanti kalian kenali dan amati sebagai suatu proses terjadinya kerusakan makanan, maka kita tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai metabolisme. Jadi, bahan makanan seperti pada pertemuan pertama sudah kita pahami bahwa bahan makanan itu adalah bahan organik, artinya bahan yang berasal dari makhluk hidup. Ketika bahan makanan itu habis dipanen, pasca panen, apakah pemanenan ataupun penyembelihan dan proses-proses yang lain, kemungkinan besar bahan makanan itu masih mengalami proses kehidupan di dalam struktur selnya. Pada pertemuan yang dulu juga kita sudah melihat bagaimana aktivitas atau ciri-ciri makhluk hidup itu bisa kita lihat pada unit terkecilnya yaitu pada sel. Di sana terjadi proses-proses kehidupan, berbagai macam reaksi yang terjadi di dalam sel, dan itu kita sebetulnya sedang berbicara tentang metabolisme. Maka setelah bahan makanan itu dipanen atau disembelih, proses-proses itu sebetulnya masih berlangsung atau masih terjadi. Sehingga ketika bahan makanan disimpan, maka oleh adanya proses-proses itu akan kita amati sebagai terjadinya proses perubahan atau nanti berkaitan dengan penugasan kalian kita amati sebagai proses kerusakan. Ya, apa itu metabolisme? Jadi aktivitas makhluk hidup ini secara kimiawi sebetulnya adalah sejumlah reaksi kimia. Nah, reaksi kimianya bukan terjadi di laboratorium atau di tabung reaksi, tetapi reaksinya terjadi di dalam sel. Nah, keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel ini kita kenal sebagai metabolisme. Jadi kita, tanaman, hewan, itu di dalam selnya terjadi sejumlah besar reaksi kimia
dan itu adalah proses metabolisme. Ya, dalam peristilahan yang lebih tertata, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimiawi penggunaan nutrien oleh organisme untuk menghasilkan energi serta substansi yang diperlukan untuk pertumbuhan serta pemeliharaan. Jadi, reaksi kimia yang tadi Bu Purna sudah sebutkan, itu adalah reaksi kimia penggunaan nutrien, penggunaan zat gizi. Ya. Oleh siapa? Oleh organisme. Tujuannya apa? Untuk terutama menghasilkan energi, karena energi inilah nanti yang terutama diperlukan untuk proses kehidupan. Kemudian selain energi juga dihasilkan substansi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Begitu. Nah, keseluruhan reaksi kimiawi ini secara garis besar menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu reaksi-reaksi yang memecah, menguraikan menjadi komponen-komponen atau unsur senyawa yang lebih sederhana. Sebaliknya anabolisme adalah reaksi membangun. Jadi dari komponen-komponen yang sederhana itu mengalami proses metabolisme menjadi komponen yang lebih kompleks, komponen yang lebih kompleks. Nanti akan kita lihat dalam pembahasan berikutnya perbedaan mengenai katabolisme dan anabolisme ini. Salah satu proses atau reaksi metabolisme yang penting di dalam bahan makanan atau bagi makhluk hidup adalah respirasi. Mungkin bahasa dulu waktu kita kecil mengenalnya adalah pernafasan. Meskipun sebetulnya itu tidak begitu tepat, karena respirasi tidak hanya terjadi pada hewan dan manusia, yang itu kita kenal sebagai pernafasan, tetapi respirasi terjadi pada semua sel, ya, baik tanaman maupun hewan. Nah, respirasi sendiri adalah reaksi pemecahan senyawa-senyawa penyimpan energi kimia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Hasilnya apa? Hasilnya dihasilkan sejumlah energi. Jadi, tadi reaksi kimia tadi yang terjadi di dalam sel, di dalam makhluk hidup, yaitu metabolisme, itu salah satu yang terpenting adalah reaksi respirasi. Apa toh? Atau mengapa itu paling penting? Karena di dalam reaksi respirasi inilah simpanan energi kimia yang ada di dalam nutrien, di dalam bahan makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, itu dapat digunakan atau diutilisasi oleh sel. Energinya itu dapat digunakan dengan melalui serangkaian reaksi yang cukup panjang. Jadi perlu dicatat di sini bahwa hanya ada 3 senyawa penyimpan energi kimia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Atau nutrien penyimpan energi itu hanya ada 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang lain itu bukan penghasil energi, tetapi tadi penghasil zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air itu juga tidak menyimpan energi, ya, tidak menyimpan energi kimia. Nah, secara garis besar atau secara sederhana, respirasi sel di dalam respirasi atau pada saat berlangsungnya respirasi, sel itu mengambil oksigen atau memanfaatkan oksigen dan melepaskan atau menghasilkan karbon dioksida. Itu salah satu juga definisi yang lebih sederhana, yaitu proses di mana sel mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, tadi disampaikan bahwa proses respirasi adalah proses pemanfaatan energi yang terkandung dalam senyawa-senyawa energi kimia yang terkandung di dalam nutrisi, baik karbohidrat, lemak, dan protein, untuk dihasilkannya jumlah energi tadi bagi keberlangsungan proses kehidupan. Maka kita bisa melihat bahwa energi yang tersimpan dalam karbohidrat itu harus dipecah dulu menjadi unit penyusun yang paling sederhana. Ini biasanya berupa glukosa. Baru dalam bentuk glukosa ini akan diproses lebih lanjut untuk bisa dihasilkan sejumlah energi. Demikian pula lemak. Lemak itu nanti ada gliserol, tetapi juga di sini nanti lemak
bisa dipecah menjadi unit-unit unit dengan 2 atom C, lalu bisa juga menghasilkan energi melalui proses beta oksidasi lemak. Ya. Kemudian dari gliserol ini juga menjadi asam pirufat. Selanjutnya dari asam pirufat akan dihasilkan sejumlah energi. Protein ini juga harus diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya yaitu asam amino, baru nanti diubah menjadi asam pirufat, lalu dihasilkan sejumlah energi. Perlu kalian ingat atau mungkin juga ada di mata kuliah lain bahwa penyusun utama senyawa penyimpan energi utama yang dimanfaatkan oleh tubuh itu pertama-tama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Kalau cadangan karbohidrat itu hanya ada di glikogen, ya, ada di glikogen, dan ini merupakan energi yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu. Ya. Kemudian sumber energi yang lain adalah lemak. Ya, ini untuk tiap gram lemak itu kalori yang dihasilkan lebih dari 2 kalinya karbohidrat. Ya. Nah, yang menarik adalah protein. Protein ini pertama-tama bukan diharapkan sebagai sumber energi, tetapi sebagai sumber asam amino yang nanti oleh tubuh akan sintesis ulang menjadi protein yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun tubuh. Ya. Jadi protein itu pertama-tama bukan dimanfaatkan sebagai sumber energi, tetapi sebagai sumber asam amino supaya tubuh nanti dapat menyusun asam amino ini menjadi protein yang sesuai dengan tubuh. Misalnya mau disimpan sebagai protein cadangan, ya pasti asam aminonya beda dengan jenis protein yang lain. Tuh. Tapi ini semua bisa dipecah sampai tuntas sehingga dilepaskan energi, gas CO2 dan H2O di dalam proses respirasi. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan kalau kita bicara tentang metabolisme adalah keberadaan enzim. Karena tanpa enzim ini, reaksi-reaksi yang tadi Bu Purna sebutkan tidak akan berlangsung. Kita tidak bisa melakukan respirasi, kemudian reaksi-reaksi yang lain, oksidasi, dan sebagainya di dalam tubuh itu tidak berlangsung kalau tidak ada enzim. Jadi enzim ini merupakan substansi yang betul-betul mutlak diperlukan dalam setiap proses kehidupan. Ya. Nah, enzim sendiri adalah substansi yang dihasilkan oleh sel hidup dan berperan sebagai katalisator pada reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme atau katalisator pada proses metabolisme. Ya. Apa itu katalisator? Bagi kalian yang berasal dari SMA IPA sudah tidak asing lagi. Katalisator itu adalah substansi yang dapat mempercepat reaksi, namun pada akhir reaksi substansi tersebut dapat diperoleh kembali atau tidak berubah. Ya, jadi ini peran utama enzim. Reaksi-reaksi kimia yang ada di lab itu juga kadang-kadang menggunakan katalisator, tetapi bukan enzim. Enzim ini khusus, artinya dia adalah katalisator yang berperan untuk mengkatalisis atau mempercepat terjadinya reaksi yang berlangsung di dalam organisme. Nah, apapun sel yang kita miliki itu menghasilkan berbagai jenis enzim, karena tadi proses kehidupan yang paling sederhana itu nampak di dalam satuan sel. Maka sel harus mampu menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi-reaksi tersebut. Ya. Nah, dari semua enzim yang sudah diamati, dikenali, diklasifikasi, itu penyusun terbesarnya adalah protein. Jadi kalau dari struktur penyusunnya, enzim itu adalah protein. Maka nanti sifat-sifatnya juga adalah sifat-sifat protein. Dalam kimia dasar nanti juga kalian pelajari bahwa enzim itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, mengapa? Karena ya protein dapat mengalami koagulasi pada suhu tinggi tertentu.
Nah, kalau enzim ini mengalami koagulasi atau penggumpalan, maka dia akan kehilangan aktivitas enzimnya. Ya, gitu. Enzim ini juga dapat terpengaruh mungkin oleh asam, kondisi pH ya untuk aktivitasnya, ya, gitu. Saya yakin Bu Purna yakin bahwa kalian itu pernah mendengar bagaimana enzim dinamai, atau ketika kita menyebutkan atau mendengar satu persilan tertentu, kita langsung berasosiasi, oh itu nama enzim. Ya. Nah ini memang betul karena penamaan enzim itu relatif simpel, beberapa relatif simpel, yaitu dengan menambahkan akhiran ase ya pada kata yang menunjukkan senyawa asal apa yang diubah atau direaksikan oleh enzim. Misalnya saja lipase. Ase menunjukkan enzim, lip itu bukan berarti bibir ya, tetapi ini diambil dari kata lipid. Maka lipase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi pada lemak. Misalnya saja, ya nanti ada ketengian atau kerusakan lemak, maka nanti kita bisa runut enzimnya apa. Protease. Nah ini bila senyawa yang diubah atau direaksikan adalah protein. Amilase dari kata amilem dan ase, berarti ini yang diubah adalah pati. Selulase, ini bila substrat yang diubah adalah selulosa. Itu cara menamakan enzim yang pertama. Yang kedua, enzim juga dapat kita kenali dari namanya karena menunjukkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Misalnya saja hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis. Oksidase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi. Kemudian reduktase, misalnya enzim yang mengkatalisis reaksi reduksi. Lalu ada penamaan lain, tapi ini tanpa ada aturan tertentu, karena mungkin sudah cukup lama dikenal dan terdapat di pasaran, begitu ya. Maka kita tidak bisa menduga enzim itu substratnya apa, lalu atau jenis reaksinya apa, karena namanya tidak ada aturannya. Tapi ini sudah kita kenal. Misalnya saja enzim pepsin, ya, enzim renin, ini ternyata keduanya mengkatalisis reaksi pada pemecahan protein. Lalu ada juga ptialin. Nah, ini adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah pada saat kita mengunyah makanan. Dan ini ternyata mengkatalisis reaksi perubahan atau pemecahan karbohidrat atau pati. Ya. Nah, oleh aktivitas enzim pula, mengapa kita bisa menemukan fenomena pisang yang kita simpan dalam kondisi hijau, lalu beberapa hari kemudian menguning sampai kuning optimum, lalu nanti setelah itu akan menjadi kecoklatan dan akhirnya rusak atau busuk. Enzim pula yang bertanggung jawab akan adanya berbagai macam kerusakan. Kalau di sini kalian bisa melihat roti yang ditumbuhi jamur. Mengapa jamur bisa hidup di situ? Ya karena jamur bisa menghasilkan enzim yang dapat memanfaatkan roti ini sehingga jamurnya tumbuh. Demikian pula yang lain. Ya. Oleh karena aktivitas enzim dan reaksi metabolisme lah, maka hampir sebagian besar makanan yang disuplai di dunia ini mengalami kerusakan. Kurang lebih sekitar 25% komoditi bahan makanan yang dihasilkan di seluruh dunia itu ternyata rusak atau mengalami kerusakan selama proses sejak pasca panen, penyimpanan, dan distribusi. Itu mengalami kerusakan. Satu hal yang patut disayangkan karena masih banyak bagian dari penduduk dunia yang mengalami kelaparan, tetapi di sisi lain ada 25% suplai makanan yang tidak bisa dimanfaatkan karena mengalami kerusakan. Oke. Nah,
Diagram ini menunjukkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan makanan. Ya. Enzim tertulis di sini. Ya. Kemudian ada waktu. Ya, ini satu hal yang sangat logis. Apabila semakin lama disimpan, maka bahan makanan itu sangat mungkin mengalami kerusakan. Lalu ada aktivitas mikroorganisme, seperti tadi Bu pernah berikan contoh jamur yang tumbuh di dalam roti tawar. Ya, itu. Kemudian ada serangan serangga maupun hewan pengerat. Ya, ini juga bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian ada reaksi kimia, misalnya reaksi oksidasi lemak, minyak karena terekspos atau karena terjadinya reaksi kimia ini. Kemudian faktor-faktor lingkungan, misalnya suhu, kadar air, kelembaban, cahaya, ini juga bisa menyebabkan atau mempercepat terjadinya kerusakan makanan. Kalian pada saat mengamati kerusakan makanan itu mengamati waktu, tapi juga cara penyimpanan ya, cara pengemasan, artinya kita mengendalikan faktor lingkungan ini. Ya, itu. Ini contoh-contoh bagaimana bahan makanan mengalami perubahan setelah panen atau pasca panen, setelah penyembelihan misalnya. Ya. Misalnya saja komoditi buah. Apa yang terjadi perubahannya? Ternyata ada 3 kelompok perubahan. Yang pertama fisik sensoris, perubahan kimia biokimia, dan perubahan biologis atau mikrobiologis. Buah yang dipanen lalu disimpan dapat mengalami perubahan berupa pematangan. Tadi ya pisang tadi dari mentah menjadi matang. Kemudian perubahan warna, kulitnya dari hijau menjadi kuning. Pelunakan, teksturnya. Pisang mentah itu keras, kaku gitu ya. Tapi setelah diperam, dia akan melunak. Flavor jelas. Pisang mentah hampir tidak ada flavor yang cukup kuat. Tetapi ketika matang, bahkan kita bisa mencium dari jarak jauh. Misalnya pisang Ambon itu wangi sekali. Ya, misalnya. Apa sebetulnya yang terjadi yang itu termanifestasikan dalam perubahan fisik dan sensoris? Itu karena secara lebih detail atau mendalam, karena adanya perubahan kimia dan biokimia yang terjadi. Seperti tadi flavor. Mengapa timbul bau wangi? Ya karena ternyata terbentuk senyawa penghasil cita rasa atau penghasil flavor. Gitu. Mengapa terjadi pelunakan? Oh, karena pati berubah menjadi gula. Sekaligus ini menyebabkan yang semula tidak manis menjadi dikenali adanya rasa manis. Perubahan pigmen. Tadi ya, dari hijau menjadi kuning. Lalu mungkin ada degradasi pektin. Ini yang menyebabkan tekstur buah menjadi lebih lunak ketika matang. Kemudian ada perubahan yang sifatnya biologis, mikrobiologis. Nah, ini karena adanya aktivitas parasit, tapi juga kemungkinan adanya aktivitas mikrobia pencemar yang menyebabkan kerusakan makanan. Untuk sayur, misalnya perubahan fisik sensorisnya ada pelayuan, perubahan warna. Apa yang terjadi? Oh, di sana ada respirasi, perubahan pigmen. Lalu sama mungkin juga ada pencemaran mikroorganisme. Ya. Untuk daging ikan misalnya, setelah penyembelihan, karkas sapi, jadi sapi yang sudah dihilangkan jeroannya dan kepalanya, itu lalu digantung. Mengapa harus digantung? Karena setelah disembelih menjadi kaku. Nah, nanti itu didiamkan dulu, lalu nanti akan terjadi perubahan tekstur sehingga karkas sapi tidak lagi kaku, sehingga bisa dipotong-potong lalu diolah lebih lanjut. Mengapa kok kaku? Oh, karena ada proses atau reaksi yang disebut rigor mortis. Kekakuan setelah mati, itu namanya rigor mortis. Ya. Susu misalnya. Mengapa susu yang disimpan tanpa proses pengolahan yang memadai itu dapat menjadi kental selama penyimpanan? Oh ya, karena di sana ada mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam. Nah, ketika asam dihasilkan, pH-nya turun. pH turun itu akan menyebabkan denaturasi protein.
Sehingga semula protein itu terdispersi, lalu menjadi menjendal atau karena mengalami denaturasi. Demikian perubahan pasca panen pada bahan makanan yang terjadi oleh berbagai sebab dan oleh terjadinya perubahan-perubahan baik itu fisik sensoris, kimia biokimia maupun biologis dan mikrobiologis. Tanda-tanda kerusakan, saya kira kalian melalui penugasannya sudah mengamati secara langsung dan sudah mentabulasi, mendata tanda-tanda apa yang kalian teramati mengenai komoditi masing-masing, tanda-tanda kerusakannya seperti apa. Kadang-kadang kita bisa dengan mudah mengenali kerusakan karena mungkin nampak seperti ini, ditumbuhi massa jamur yang jelas-jelas tampak oleh mata. Ya. Atau terjadi perubahan yang sangat mencolok pada daging, atau bau yang sangat kuat, atau tekstur yang kental seperti ini, yang harusnya cair menjadi mengental, atau ada perubahan berat jenis ya, pada telur misalnya, telur yang segar itu tenggelam, tapi yang tidak segar atau hampir busuk itu mengapung. Namun, kadang-kadang beberapa komoditi ini tanda-tanda kerusakannya tidak jelas. Ini yang perlu kita waspadai sebagai orang yang nanti akan berkecimpung menyiapkan makanan bagi orang lain, terutama orang-orang dengan kondisi kesehatan yang tidak baik. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang tidak aman, artinya bahan-bahan yang sudah mengalami kerusakan atau yang sudah terkontaminasi. Ya, perlu pencermatan dan latihan terus-menerus supaya bisa mengenali tanda-tanda kerusakan makanan. Ya. Kerusakan makanan sudah kita kenali meskipun tidak terlalu mendalam. Nanti di mata kuliah lain kita akan lebih mendalami. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya kerusakan makanan itu tidak terjadi? Ya. Nah, ini maka kita akan bicara mengenai pengolahan makanan. Karena pengolahan makanan itu selain menyebabkan bahan makanan itu akan meningkat atau bertambah nilai baik itu mungkin gizi, sifat sensorik, sifat fisik dan kimiawinya, tetapi beberapa pengolahan makanan juga penting karena secara langsung dapat mencegah terjadinya kerusakan makanan. Tentu saja dengan melalui prosedur-prosedur yang baku. Ya. Kita bicara dulu mengenai pengolahan makanan. Yang dimaksud dengan pengolahan makanan itu adalah pengubahan. Jadi ada aktivitas real untuk mengubah. Pengubahan bahan makanan oleh manusia, baik secara fisik, kimiawi, maupun biokimiawi. Untuk apa toh? Kita mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Tuh. Nah, kemudian kalau dari proses yang terlibat, maka ada 3 skema bagaimana bahan makanan itu mengalami proses pengolahan. Skema yang pertama ini sangat sederhana. Jadi bahan makanan, lalu ada proses, mungkin tidak perlu alat-alat khusus, gitu, lalu dihasilkan produk yang siap dikonsumsi. Ya. Jadi skema ini merupakan skema yang paling sederhana, tidak melibatkan peralatan dan proses yang rumit. Apa saja contoh prosesnya? Misalnya sortasi, milih-milih, gitu ya, dipisahkan antara yang ukuran grade A, B, C, atau yang grade C. Lalu dibersihkan, dihilangkan dari bahan-bahan yang tidak lazim dikonsumsi, ranting, mungkin pencemar kerikil, dan sebagainya. Kemudian pencucian, ya. Ini proses-proses sederhana, mungkin juga ada pemotongan, apalagi. Ya. Nah ini sebelum makanan siap dikonsumsi itu proses-prosesnya sederhana seperti ini. Contoh komoditinya apa? Misalnya kita makan lalapan. Nah, itu mungkin hanya diperlukan proses memilih yang baik, memotong-motong, mencuci, lalu memotong-motong, lalu dimakan lalapannya.
Ya, itu prosesnya sangat sederhana. Sekarang kita lihat skema yang kedua. Nah, pada skema 2 ini lebih kompleks. Mengapa? Karena di dalam proses pengolahan melibatkan peralatan dan mesin-mesin serta sarana lain. Kalau tadi hanya memilih mencuci itu tidak menggunakan alat tertentu ya. Tadi dalam memilih aneka lalapan, sayur lalapan. Kemudian proses pengolahannya sendiri juga kompleks karena melibatkan lebih dari satu reaksi. Bisa fisik, kimiawi, biokimiawi. Ini bisa simultan ketika-tikanya kita amati. Nah, itu semua yang harus dijalani bahan makanan mentah sampai disebut sebagai hasil olah yang siap dikonsumsi melalui proses-proses yang lebih rumit. Ya. Nah, selama proses pengolahan ini sangat dimungkinkan terjadi reaksi-reaksi yang kemungkinan nanti akan meningkatkan daya terima karena teksturnya menjadi lebih lunak, mungkin juga dikenali dari cita rasa dan aroma yang kuat dan sebagainya. Nah, apa contoh dari proses pengolahan skema 2 ini? Misalnya saja proses penggaraman, pengeringan. Penggaraman misalnya kita membuat ikan asin. Ya, setelah ikan asin jadi, pasti sifatnya akan sangat berbeda dengan ikan segar. Karena di sini ada proses-proses yang terjadi meliputi reaksi, meliputi perubahan fisik, reaksi kimiawi dan biokimiawi. Peralatannya juga pasti lebih maju daripada tadi yang sekedar memilah dan mencuci. Ya, ada peralatan-peralatan pengolahan tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah skema yang lebih kompleks karena bahan mentah itu tidak hanya mengalami satu proses pengolahan, tetapi mungkin berkali-kali. Di sini Bu Purna hanya memberikan gambaran sampai 3 kali. Ya. Nah, mengapa harus ada pentahapan seperti ini? Ya, karena ini terkait dengan adanya peralatan atau mesin dan sarana yang berbeda-beda. Ya. Ya. Jadi di sini proses pengolahan itu tujuannya adalah supaya bahan makanan mengalami perubahan sifat yang sangat drastis, sedemikian hingga sifatnya jauh berbeda dengan bahan asalnya, baik dalam sifat sensoris maupun sifat kimiawinya. Misalnya saja ikan asin, ya dibandingkan dengan ikan segar pasti akan sangat berbeda. Atau contoh yang paling populer adalah perubahan kedelai menjadi tempe karena melalui proses fermentasi. Ya, itu adalah tahap pengolahan pokok utama atau processing. Ya. Pada contoh pembuatan tempe, maka nanti antara kedelai sebagai bahan dasar semula dengan tempe delai yang dihasilkan itu akan berbeda jauh. Ya, karena pada proses fermentasi tempe itu melalui serangkaian proses yang panjang, seperti tadi ditunjukkan dalam skema ini, mungkin tidak hanya sampai 3, tetapi mungkin ada beberapa tahap yang lain. Ya, kemudian tahap atau perlakuan akhir yaitu final processing, ini lebih supaya hasil dari produk olahan itu memiliki nilai lebih. Misalnya diberikan kemasan yang menarik, kemudian ada apa namanya slogan-slogan tertentu yang diinformasikan begitu di apa kemasan ya, sehingga produk ini memiliki nilai lebih dan mudah didistribusikan ya, serta pada proses-proses lain sampai nanti makanan itu sampai ke konsumen untuk disantap. Nah, ini garis besar skema pengolahan makanan dari yang sederhana, lebih kompleks dan sangat kompleks. Ya.
Oke. Nah, sekarang dasar-dasar proses pengolahan yang digunakan itu apa saja? Ini saya bagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, menangani, mengatur secara fisik pada bahan makanan itu. Misalnya aja diatur suhunya. Ini juga sudah masuk ke proses pengolahannya. Diatur suhunya dengan disimpan dalam suhu rendah, pendinginan, atau suhu beku, atau memang harus dipanaskan. Nah, ini nanti tergantung pada komoditi yang diolah. Kemudian penanganan atau pengolahan dengan memodifikasi atmosfer ruang, sehingga komposisinya berbeda dengan atmosfer atau udara yang kita hirup. Ya. Kemudian ada pengolahan dengan memanfaatkan prinsip penurunan kadar atau pengurangan aktivitas air. Ini juga dapat secara signifikan menghambat kerusakan pada makanan. Jadi bahan-bahan makanan kering atau yang aktivitas airnya rendah itu sudah kita kenali sejak lama, itu daya tahan simpannya lebih tinggi. Nah, ada yang lebih canggih yaitu iradiasi. Kita nanti tidak akan mempraktikkan karena proses iradiasi ini cukup rumit, gitu ya. Jadi ini sekedar untuk pengetahuan saja bahwa ada penanganan atau pengolahan secara fisik pada bahan makanan dengan memanfaatkan cahaya pada spektrum tertentu untuk meradiasi. Kemudian prinsip atau dasar proses pengolahan secara kimiawi ini meliputi apa saja? Pengasaman. Jadi makanan atau bahan makanan itu diturunkan pH-nya sehingga pH-nya menjadi rendah, menjadi asam. Ternyata pada kondisi ini daya simpannya juga bisa lebih baik. Lalu dasar proses berikutnya adalah penggaraman. Menambahkan sejumlah garam pada bahan makanan tertentu dan bisa kita kenali produk-produk yang digarami itu daya tahan simpannya lebih lama. Karena di sini akan menurunkan aktivitas air yang dapat digunakan oleh mikroorganisme. Prinsip yang serupa juga penggulaan. Jadi bahan makanan ditambahkan dengan gula pada kadar tertentu, lalu diolah, dan gula itu nanti yang akan mengendalikan supaya tidak terjadi proses kerusakan karena makanan bergula tinggi atau mengandung gula tinggi itu biasanya lebih awet atau tahan simpannya lebih lama. Kemudian ada dasar proses pengolahan dengan menggunakan BTP, bahan tambahan pangan. Misalnya pengawet, pengental, kemudian pemanis, lalu penstabil, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang nanti akan kita dalami secara lebih detail pada mata kuliah teknologi pangan, yaitu bagaimana kita justru memanfaatkan mikroorganisme yang dapat atau memberikan benefit atau keuntungan karena dia bisa menghasilkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan. Ini kita kenal sebagai teknologi fermentasi. Jadi kita sengaja menambahkan jamur atau kapang, bakteri atau yeast, supaya si mikroorganisme itu tumbuh di dalam bahan makanan, tentu saja dengan pengendalian faktor lingkungan, dan dia dapat melakukan fermentasi makanan. Ya, contohnya saya kira cukup banyak. Bagaimana proses fermentasi ini bisa menghasilkan makanan-makanan khas tertentu yang daya tahan simpannya lebih tinggi daripada bahan makanan asli. Misalnya saja wine. Wine itu bisa disimpan bertahun-tahun ya. Itu dari hasil fermentasi yeast. Tapi anggurnya sendiri mungkin beberapa hari sudah rusak. Ketika kita memanfaatkan yeast untuk mengolah sari buah anggur menjadi wine, maka daya tahan simpannya itu lebih lama atau lebih awet atau tidak mudah rusak. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan mengenai perubahan pasca panen dan kerusakan bahan makanan. Tidak banyak materinya, ini lebih sebagai melengkapi apa yang sudah kalian dapatkan di dalam pengamatan kerusakan bahan makanan tadi. Ya. Maka
Silahkan dicermati juga materi PPT-nya, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita bicarakan di dalam forum diskusi. Ya. Terima kasih untuk atensinya. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa.